Tahun 1993, dunia mengenal mereka lewat lagu yang mereka benci, Creep. Namun, siapa sangka pecundang yang bernyanyi tentang rasa terasing itu akan berubah menjadi band paling jenius di abad ke-21. Hari ini, kita akan membedah perjalanan metamorfosis Radiohead dari sekadar band Britpop hingga menjadi legenda eksperimental yang tak tersentuh. Radiohead resmi dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame pada 2019, menegaskan pengaruh besar mereka dalam sejarah musik modern. Hingga kini, Radiohead dikenal sebagai band yang konsisten, berinovasi, berani bereksperimen, dan memberi dampak besar pada lanskap musik dunia. Album-album berikutnya seperti Hail to the Thief, 2003, In Rainbows, 2007, dengan model rilis Pay What You Want, The King of Lambs, 2011, hingga A Moon-Shaped Pool, 2016, menunjukkan evolusi berkelanjutan Radiohead baik secara musikal maupun dalam pendekatan industri musik. Setelah tekanan tur panjang, Radiohead bereksperimen lebih jauh lewat Kid A, 2000, dan Amnesiac, 2001, meninggalkan format rock konvensional demi pendekatan elektronik dan eksperimental. Meski sempat memecah pendapat penggemar, kedua album ini kini dianggap sebagai karya visioner. Pada 1997, Radiohead merilis OK Computer, album yang dianggap sebagai mahakarya dan tonggak musik alternatif. 1990-an. Album ini sukses besar secara kritis dan komersial, memenangkan Grammy dan menempatkan Radiohead sebagai band global papan atas. Tema alienasi modern dan eksperimen musikal menjadi ciri khasnya. Album kedua, The Bends, 1995, diproduseri John Leckie, menandai perubahan besar dengan penulisan lagu yang lebih matang dan eksplorasi gitar yang kaya. Album ini mendapat pujian luas dan mengukuhkan posisi Radiohead di Inggris dan dunia. Lagu-lagu seperti Fake Plastic Trees, High and Dry, dan Street Spirit menjadi penanda era baru mereka. Kesuksesan Creep justru berkembang di luar Inggris, terutama di Israel dan Amerika Serikat. Lagu ini menjadi hit alternatif besar dan membawa Radiohead ke panggung internasional. Tur besar menyusul, termasuk sebagai band pembuka untuk PJ Harvey, Belly, dan James. EP debut Drill dirilis pada Mei 1992 namun gagal di tanggal lagu. Untuk membangun momentum, Radiohead diarahkan menargetkan pasar Amerika. Album debut Pablo Honey direkam bersama Paul Caldery dan Sean Slade. Single Creep mulai menarik perhatian, meski mendapat reaksi beragam di Inggris dan sempat diboikot BBC Radio 1. Album Pablo Honey dirilis Februari 1993 dan meraih kesuksesan terbatas. Dengan Radiohead kerap dicap sebagai tiruan band grunge. Pada 1991, On a Friday kembali berkumpul di Oxford dan merekam demo baru. Demo ini menarik perhatian Chris Hufford dan Bryce Edge, yang kemudian menjadi manajer mereka. Kesempatan besar datang ketika Colin menyerahkan demo Manic Hedgehog EP kepada A&R EMI, Keith Wozencroft, yang akhirnya menghadiri pertunjukan mereka. Pada 21 Desember 1991, band ini menandatangani kontrak 6 album dengan EMI dan mengganti nama menjadi Radiohead, terinspirasi dari lagu Radiohead milik Talking Heads. On a Friday tampil untuk pertama kalinya pada 1987 di Jericho Tavern, Oxford. Setelah sebagian besar anggota masuk universitas, band ini tetap berlatih saat liburan, meski jarang tampil selama beberapa tahun. Saat kuliah di Universitas Exeter, York bermain dengan band Headless Chickens dan membawakan lagu-lagu yang kelak menjadi materi Radiohead. Di sana pula, ia bertemu seniman Stanley Donwood, yang kemudian menjadi kolaborator visual tetap Radiohead.
Para anggota band merasa tidak cocok dengan suasana sekolah yang disiplin dan kaku. Mereka justru menemukan kenyamanan di departemen musik, serta sangat menghargai guru musik yang memperkenalkan mereka pada jazz, musik film, avant-garde pasca perang, dan musik klasik abad ke-20. Meski kawasan Oxfordshire dan Thames Valley memiliki skena musik independen yang cukup aktif pada akhir 1980-an, terutama shoegaze seperti Ride dan Slowdive, On a Friday memilih jalur mereka sendiri. Mereka sempat ditawari kontrak oleh Island Records berkat demo awal, namun menolaknya karena merasa belum siap dan ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Pada tahun 1985, mereka membentuk band bernama On a Friday, diambil dari jadwal rutin latihan mereka di ruang musik sekolah setiap hari Jumat. Johnny awalnya bergabung sebagai pemain harmonika dan keyboard sebelum akhirnya menjadi gitaris utama. Sebelumnya, ia pernah bermain di band lain bernama Illiterate Hands, bersama Nigel Powell dan Andy York, kakak Tom. Menurut Colin, pemilihan instrumen dalam band lebih didasari keinginan untuk bisa bermain bersama, bukan karena keahlian khusus masing-masing. Para personel Radiohead saling mengenal saat bersekolah di Abingdon School, sebuah sekolah independen khusus laki-laki di Abingdon, Oxfordshire. Tom York, vokal gitar, dan Colin Greenwood, bass, berada dalam angkatan yang sama, sementara Ed O'Brien, gitar, dan Philip Selway, drum, satu tingkat di atas mereka. Johnny Greenwood, adik Colin, 2 tahun lebih muda dan bergabung belakangan. Radiohead mungkin adalah band yang paling sulit dikotakkan dalam satu genre, dan itulah kekuatan mereka. Mereka adalah anomali yang berhasil menaklukkan industri dengan cara mereka sendiri. Namun, perjalanan ini belum benar-benar berakhir selama musik mereka masih berputar di telinga kita. Jadi, dari Pablo Honey hingga A Moon Shaped Pool, album mana yang menurutmu paling mendefinisikan hidupmu saat ini?